Di Kompas Siang, Saudara, jelang pengumuman perpanjangan PPKM, sejumlah objek wisata mulai ramai didatangi wisatawan. Di tengah banyaknya wisatawan, penerapan protokol kesehatan termasuk mencegah kerumunan menjadi sulit untuk dilakukan. Keramaian wisatawan yang berkunjung ke Pantai Sanur, Bali terlihat jelas pada hari Minggu kemarin. Padahal baru minggu lalu pemerintah menurunkan level PPKM di Bali dari level 4 ke level 3. Keramaian tak hanya tampak di area pantai, tetapi juga di pintu masuk. Petugas sampai harus memutar balik kendaraan wisatawan untuk mencegah terjadinya kerumunan. Petugas objek wisata Pantai Sanur belum menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga sulit untuk menjaga kapasitas pengunjung. Status vaksinasi dan kondisi kesehatan pengunjung pun tidak bisa terpantau dengan baik. Penerapan protokol kesehatan pun sangat bergantung pada kesadaran setiap pengunjung. Tapi tetap harus kita jaga prokes karena pandemi ini belum selesai. Dengan cara menjaga jarak, memakai masker, terus mencuci tangan, kayak gitu. Sementara itu, di Pelabuhan Gilimanuk, pemeriksaan kendaraan terus dilakukan oleh petugas kepolisian. Petugas memeriksa semua kendaraan yang melintas, baik kendaraan pribadi, travel, maupun bus. Kapolsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Kompol Gusti Putu Darmanata menyebut, ada peningkatan jumlah wisatawan yang memasuki Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk. Setidaknya 350 kendaraan memasuki Bali setiap harinya. Protap kita melaksanakan pemeriksaan kendaraan-kendaraan, baik itu kakak, travel, bus, sepeda motor. Jadi kita periksa barang bawaannya, bagasinya, ya untuk antisipasi barang-barang ilegal, narkoba, bahan peledak yang nanti kemungkinan bisa masuk ke Bali. Mungkin bisa dijelaskan dan untuk wisatawan sendiri apa sudah mulai ada peningkatan dan masuk Bali melalui Gilimanuk ini, Dan? Ya dilihat dari pemeriksaan dari pagi tadi, ya kita mengasumsikan itu ada mulai sedikit peningkatan, mungkin antara 5-10% lah paling banyak. Walaupun level PPKM telah diturunkan, bukan berarti protokol kesehatan bisa dikendurkan. Indonesia masih harus waspada dengan ancaman gelombang ketiga COVID-19. Kedisiplinan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci agar perekonomian tetap bergerak tanpa mengabaikan faktor kesehatan. Tim Liputan Kompas TV. Jelang pengumuman perpanjangan PPKM, sejumlah objek wisata di Bali justru terpantau ramai. Lalu bagaimana pantauan terkini di sejumlah objek wisata di Bali? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Permana Dewi di Denpasar, Bali. Dewi, PPKM di Bali baru saja diturunkan level dari level 4 ke level 3. Namun wisatawan tampak ramai dan juga tampak sulit untuk dipantau bagaimana pengawasan protokol kesehatan. Lalu bagaimana terkait dengan pengawasan maupun pantauan di sana? Ya, Juno dan juga saudara, seperti yang kita ketahui bersama, hari ini Senin 20 September 2021 adalah hari terakhir dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, di mana untuk di Bali sendiri ini telah diturunkan levelnya sejak sepekan kemarin dari level 4 menjadi level 3. Dan penurunan level pada PPKM ini juga diikuti dengan uji coba pembukaan pada sejumlah objek wisata serta pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Bali. Selama sepekan telah dilakukan uji coba pada pembukaan objek wisata, memang disambut antusias oleh sejumlah warga seperti itu, utamanya warga di Kota Denpasar, utamanya pada saat weekend kemarin, Sabtu dan juga Minggu. Sabtu Minggu kemarin memang terpantau di sejumlah objek wisata yang kami pantau, yakni di Pantai Sanur, memang terjadi cukup keramaian di sana karena antusias warga untuk berlibur ke pantai. Selain Pantai Sanur juga ada di Pantai Kuta. Pantai Kuta juga pada weekend kemarin ramai, terpantau ada ribuan warga yang berkunjung ke Pantai Kuta dan juga sudah dijaga ketat oleh sejumlah petugas di 28 pintu masuk yang ada di Pantai Kuta. Hanya saja memang hari ini pantauan kami pada hari Senin ini karena termasuk hari kerja seperti itu, makanya Pantai Sanur ini terpantau sepi. Hanya ada beberapa warga saja yang akan menyeberang ke Pulau Nusa Penida yang didominasi oleh warga yang asalnya dari Nusa Penida seperti itu.
Nah, terkait dengan seperti apa upaya untuk mengantisipasi dan juga mencegah penyebaran COVID-19 pada saat uji coba pembukaan pariwisata ini, tentunya berbagai upaya telah dilakukan ya, seperti penerapan protokol kesehatan yang ketat. Untuk di objek wisata Sanur ini sendiri, para petugas itu selalu mengimbau kepada seluruh pengunjung yang ada di Pantai Sanur ini untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan juga tidak berkerumun. Hanya saja bagi warga yang ingin berenang seperti itu, yang ingin mandi di pantai, itu baru diizinkan untuk melepas maskernya seperti itu. Dan ketika akan kembali lagi di pasir seperti itu, menikmati pasir, itu diminta kembali untuk memakai masker seperti itu. Dan juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Hanya saja memang di sejumlah objek wisata di Bali ada beberapa yang belum menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini. Selain itu juga upaya lainnya yang rencananya akan diterapkan di Bali sendiri ini untuk mencegah dan juga mengurai kepadatan dari warga ataupun pengunjung di objek wisata nantinya, itu adalah di Bali rencananya akan diterapkan sistem ganjil genap di sejumlah wilayah atau jalan yang akan dilewati objek wisata seperti itu. Rencananya penerapan ini akan dilakukan setiap weekend, yakni adalah hari Sabtu dan juga Minggu. Hanya saja seperti yang saya katakan di awal bahwa ini baru rencana dan masih perlu untuk dikaji kembali, sembari kami semua di sini masih menunggu surat edaran dari Gubernur Bali Wayan Koster seperti itu, Juno. Ya Dewi, terkait dengan objek wisata lainnya, lalu apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk mencegah agar kasus COVID-19 ini tidak kembali meningkat? Ya, untuk mencegah agar kasus COVID-19 ini tidak kembali meningkat di uji coba pembukaan pariwisata ini, tentunya seperti yang saya katakan tadi, seluruh protokol kesehatan telah diperketat, mulai dari pembatasan jam malam yang masih diberlakukan, lalu penerapan protokol kesehatan di objek wisata yang dijaga ketat oleh sejumlah petugas seperti itu yang patroli. Contohnya saja di Pantai Kuta, petugas itu masih tetap patroli di setiap Sabtu dan juga Minggu, di setiap pagi dan juga sore hari. Ada 28 pintu di Pantai Kuta yang kesemuanya itu dijaga ketat oleh para petugas, yakni Satgas COVID-19 di Badung sana. Selain itu juga tentunya penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Sejumlah objek wisata berharap agar rekod dari Peduli Lindungi dari pusat itu segera diperoleh oleh objek wisata di Bali yang memang belum mendapatkan barcode tersebut agar semakin mudah lagi mendata berapa jumlah pengunjung yang datang ke objek wisata tersebut. Selain itu juga rencana penerapan ganjil genap itu tadi yang saya katakan bahwa ini semua masih rencana dan masih perlu dikaji ulang. Apakah akan diberlakukan atau tidak sembari menunggu arahan dari Gubernur Bali Wayan Koster seperti itu, Juno. Baik, pengawasan akan terus dilakukan baik melalui aplikasi Peduli Lindungi dan juga patroli di kawasan objek wisata. Terima kasih rekan Permana Dewi dari Denpasar, Bali. Saudara sudah